Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Metias, 15213. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mobile computing adalah desain transmisi data, suara, informasi, media lainnya seperti video, menggunakan media perambat fisik atau kabel, terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Perangkat seluler dapat terhubung dengan memanfaatkan konektivitas tanpa kabel pada perangkatnya, yaitu melalui akses Wi-Fi. Telepon seluler menyediakan paket layanan yang dapat dihubungkan pada akses jaringan lokal atau LAN atau skala yang lebih luas, yaitu internet. Sejarah mobile computing. Mobile computing muncul pada tahun 1970-an, di mana pada saat itu peneliti Xerox PARC bernama Alan Kay menciptakan konsep komputer jinjing yang diberi nama Dynabook, namun tidak berkembang karena tidak terdanai. Berlanjut ke tahun 1980-an, The Osborne merilis laptop untuk konsumen pertama yang hanya menampilkan 52 karakter berbaris teks pada layar. Di tahun yang sama, Sun mulai menjual HK20, yaitu Internet Portable dengan resolusi 120 x 32 inci, di mana pada saat itu lebih dianggap sebagai komputasi mobile karena baterai cepat. Tahun 1990-an, Intel merilis prosesor 20 MHz 386 FL, di mana CPU tersebut menjadi pertama yang dirancang khusus untuk komputasi seluler, dengan menampilkan fitur manajemen, daya, dan mode tidur. Perkembangan terus berlanjut di mana tahun 1930-an, IBM CMOS dirilis dengan menjadi smartphone pertama. Tahun 2002, PC tablet dari Microsoft lahir dan Research in Motion memperkenalkan BlackBerry pertamanya. Perkembangan sekarang, smartphone, Android, dan iOS masih terus berada di puncak. Selanjutnya adalah jenis mobile computing. Ada beberapa jenis perangkat yang saat ini digunakan, sudah jarang digunakan, atau sedang mengalami perkembangan untuk menyajikan model konsep tersebut. Berikut beberapa di antaranya. 1. Smartphone atau ponsel cerdas. Perangkat gabungan ponsel dengan komputer yang menjadi satu, di mana pengguna dapat berkirim informasi tidak hanya melalui SMS, namun dapat menggunakan email. Contoh iPhone atau iPad, Android seperti Samsung Galaxy, Nokia Lumia, Windows Phone, dan banyak lainnya. Kedua, portable PC. Bentuk komputer yang disederhanakan serta memiliki fungsional yang serupa dalam menjalankan tugas dan operasi. Contohnya seperti laptop dan notebook. Yang ketiga, Personal Digital Assistant atau PDA. PDA adalah perangkat genggam yang menggunakan elemen komputasi dan jaringan dalam satu perangkat seluler. PDA tidak dapat berfungsi seperti perangkat seluler seperti biasanya. Pengguna dapat menggunakan fitur tulisan tangan, dan beberapa dapat mengenali teknologi pengeras suara. Sayangnya teknologi ini jarang terlihat karena sudah dianggap usang saat ini. Yang keempat, wearable computer. Perangkat teknologi yang dapat digunakan oleh pengguna seperti jam, pakaian, sepatu, dan lainnya yang diberdayakan dengan sistem komputer. Perangkat canggih ini memungkinkan pengguna untuk dapat menangkap momen seperti foto, video, membaca email, dan menanggapi pesan suara. Contohnya seperti Apple iWatch dan Google Glass. Selanjutnya yaitu jenis konektivitas mobile computing. Ada beberapa jenis konektivitas baru, seperti mobile dan wired, memuat konfigurasi campuran dari perangkat kabel dan kabel yang dapat ditemukan pada perangkat laptop yang memiliki karakteristik keduanya. Konsep fixed and wired memuat konfigurasi perangkat yang terhubung melalui perangkat fisik kabel. Contohnya komputer, mobile, dan nirkabel. Proses transmisi data yang dilakukan sama lain dapat terhubung tanpa layanan seperti media rambatnya, contohnya perangkat Wi-Fi. Teknologi awan telah menyederhanakan pembangunan dalam komunikasi antar pengguna, di mana layanan memberikan akses tanpa memikirkan bagaimana infrastrukturnya. Memanfaatkan gelombang radio untuk komputasi avansed di ruang bebas, artinya meminimalisasi perangkat fisik media terhubung tanpa mengurangi format data informasi dan mungkin menjadi lebih baik. Dengan melihat garis besar, media layanan komputasi bergerak ini mencakup beberapa sektor yang disesuaikan untuk memulai memproyeksikannya, seperti 1. Media komunikasi. Hal ini mengacu pada infrastruktur yang memastikan komunikasi dapat dilakukan. Menilik sebuah protokol layanan dan bikin portal layanan untuk membuat semua berjalan dengan apa yang digunakan. 2. Perangkat keras atau hardware.
Menjadi acuan penting mengingat apa yang ingin dilakukan dapat tergambar dengan bahasa visual yang mudah dimengerti. Perangkat yang meliputi media tentang bagaimana informasi itu dimuat dalam layanan mobilitas yang diperhatikan, seperti laptop, smartphone, tabel, dan PDA. Yang ketiga, perangkat lunak seluler atau software, yaitu penggerak jalannya fungsi, mengontrol informasi data yang dapat disampaikan seperti Android, Windows Phone, iOS, dan pengguna BlackBerry serta Symbian, jika masih Anda gunakan sampai saat ini. Bisa dibilang, software ini merupakan wadah yang cukup vital dalam sebuah sistem. Selanjutnya, manfaat mobile computing. 1. Teknologi mobile computing memungkinkan orang untuk tidak terikat dengan tempat sehingga dapat melakukan pekerjaan sekaligus berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan sekarang. Yang kedua, lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan karena fleksibilitas dalam hal kerja. Yang ketiga, dukungan cloud computing, di mana data tersimpan pada server yang dapat diakses kapan saja. Yang keempat, dapat menjadi hiburan yang mengasihkan. Selanjutnya, kelemahan mobile computing. 1. Konektivitasnya yang tidak stabil. Pengguna akses mereka memang sering mengalami kendala. Salah satunya bar sinyalnya yang sering menghilang atau terganggu dengan aliran gelombang. Yang kedua, sumber daya baterai yang tidak dapat bertahan menjadi masalah yang akan selalu ditemukan. Yang ketiga, bandwidth yang diberikan cenderung lambat karena masih mendukung jaringan 2G, 3G. Namun 4G dan seri terbarunya cukup baik. Yang keempat, gangguan transmisi, di mana jarak dan kondisi cuaca sangat berpengaruh dalam kemajuan tersebut data. Yang kelima, keseriusan dalam pengguna perangkat seluler portable sering disalahgunakan dalam kinerjanya. Sekian penjelasan singkat mobile computing. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.